Pak. Sudah hutan-hutan seperti ini ya kan kawan ya. Hutan jati yang menyelimuti di area pedesaan terpencil tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini. Nah ini kan kawan ya, rumah-rumah itu seperti ini, rumah limasan panggung seperti ini jarang kita temui di area desa terpencil kali ini ya kan kawan ya. Nah dan di sini pun rawan banjir ya kan kawan ya, karena saat musim penghujan biasanya di desa ini, di desa Tonjong ini sering terjadi banjir ya kan kawan. Suasana teng desa pelosok-pelosok ngaten iki. Oh, rawan banjir Pak mriki, Pak. Oh. Nah, lepene mriko nggih, Pak. Oh, mriko. Len iki nganu, teng griya nganu, ki ambek niki. Oh, kali iki. Dipun, Pak, kula tak mriko nggih, Pak. Nggih, Lepen kali tentang nih. Kali tentang apa Padas. Oh, alah. Nggih. Lah, itu mana siang nih kok pun sekawan banjirin. Jadi siam niku banjire ping sekawan nggih. Sekawan. Itu banjir. Mriki niku sering banjir gitu. Iya, Sering banjir. Ini kan dikepung toya Mas, jadi Tengah-tengah mriki. Nah, ini kan kawan. Nah, seperti inilah kondisi di desa Tonjong kali ini ya kan kawan ya. Desa yang menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba ya kan kawan. Nah, ini kan kawan ya. Rumah-rumahnya tuh dibikinkan rumah panggung seperti ini kan kawan ya. Dan di sini masih serasa zaman dulu kan kawan ya. Rumah-rumah klasik yang masih terbuat dari bahan kayu ini masih kita temui di area desa terpencil yang terisolir kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dimas TV 202. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan apa yang dicita-citakan. Semoga cepat tercapai, cepat terkabul. Nah, di video kali ini Dimas TV akan mengajak kawan-kawanku semua berpetualangan, tepatnya di desa Tonjong, kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti apa keseruannya berpetualangan di desa terpencil di pelosok pedalaman Jawa Tengah ini? Langsung saja kita lanjut. Let's go. Nah, seperti inilah akses jalan untuk menuju ke desa Tonjong yang tersembunyi di pedalaman Grobogan, Jawa Tengah ini ya. Kita harus melewati hutan-hutan belantara seperti ini dan juga jalanan berlobang seperti ini ya kan kawan ya. Nah, menurut informasi yang beredar, desa ini sering terjadi langganan banjir saat musim hujan turun ya kan kawan ya. Karena desa ini di dataran rendah ya kan kawan ya, dan juga dikelilingi aliran Sungai Tuntang dan juga Sungai Deres ya. Nah, dan di kampung ini masih bernuansa zaman dulu ya, dan menurut informasi juga rumah-rumah warga di sini masih menggunakan payu dan juga ciri khas rumah joglo yang berlantaikan trompo ya kan kawan ya. Dan warga di desa sana juga itu
sebagian besar sebagai buruh dan juga kuli bangunan ya kawan-kawan ya. Nah, dan aksesnya seperti ini ya jalurnya ya. Nah, kita harus melewati hutan yang sangat panjang dan juga jalanan yang berlubang seperti ini ya. Dan untuk menuju ke kampung ataupun ke desa terpencil ini memakan waktu hingga 2 jam ya untuk sampai ke sana ya kawan-kawan ya. Nah, seperti inilah ya kawan-kawan ya akses jalan untuk menuju ke desa terpencil yang tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini ya kawan-kawan ya. Nah, dan kita bisa lihat ya rumah-rumahnya itu seperti ini ya kawan-kawan ya. Rumah limasan yang masih terbuat dari bahan kayu ini berada di tengah-tengah hutan seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan di sekeliling area kampung ini dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya. Dan jarak dari ke rumah yang lain itu cukup lumayan jauh jaraknya ya kawan. Nah, dan di sini pun aksesnya masih jalan setapak seperti ini kan kawan. Dan kita langsung saja akan mengunjungi salah satu rumah warga yang berada di desa kali ini ya. Iki ngalune ngendi kan? Oh, Tanjung nggih. Lah ngene Pak niki kula nganu numpang ndamel nggih video suasana teng desa niki. Teng pelosok-pelosok teng desa ngaten niki. Kula nganu Bringin Pak, Bejangan. Bringin pasar Bringin niku belok nganan. Ngarep nggih niku. Ya nggih Karanglo Pak niku. Dan niki nate mriko Pak. Oh, pun apal ngono nggih Pak. Mriko nggih. Oh nggih, leres nggih. Nah niki riyen-riyene sering mriko. nggih masanan. Ya niki nganu ndamel konten sing suasana teng desa pelosok-pelosok ngaten niki. Nggih. Oh, rawan banjir Pak mriki Pak. Oh, Nak lepene mriko nggih Pak. oh mriko. Lan niki nganu teng griya nganu ki ambek niki. Oh, kali Bu nggih. Dipun Pak, kula tak mriko nggih Pak. Nggih, nganu mlampah-mlampah nggih Pak. Monggo Pak. Nah, seperti inilah kan kawan ya suasana di desa kali ini yang masih bernuansa zaman dulu ini kan kawan ya. Rumah-rumahnya seperti ini ya kan kawan ya. Seperti rumah kayu limasan yang kita jumpai, kita temui di area pedesaan kali ini ya kawan ya. Dan jalurnya pun masih tanah seperti ini kan kawan. Dan jarak dari ke rumah yang lain itu ya cukup lumayan jauh ya kan kawan ya. Kita bisa lihat di sekeliling area kampung ini ataupun desa ini dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya kan kawan. Dan di sini hanya ada 5 rumah ya yang terpencil, terisolir ya di pedalaman Jawa Tengah ini. Kita bisa lihat ya. Nah, di sekelilingnya itu sudah hutan-hutan seperti ini ya kawan-kawan ya. Hutan jati yang menyelimuti di area pedesaan terpencil tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, ini kan kawan ya rumah-rumahnya tuh seperti ini. Rumah limasan panggung seperti ini jarang kita temui di area desa terpencil kali ini ya kawan-kawan ya. Nah, dan di sini pun rawan banjir ya kawan-kawan ya. Karena saat musim penghujan biasanya di desa ini, di desa Tanjung ini sering terjadi banjir ya kawan-kawan ya. Dan dilihat dari segi corak dindingnya, rumah-rumah warga di sini ini cukup lumayan lama ini berdirinya ya kawan-kawan ya. Tuh kawan-kawan ya, seperti inilah ya kondisinya di area desa terpencil kali ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini rumahnya itu sampai seperti ini ya, menggunakan bahan material dari kayu 100% ya kawan-kawan ya.
Nah, dan di sekeliling rumah ini jaraknya pun cukup lumayan jauh dan juga dikelilingi pohon-pohon yang begitu lebat sekali ya kan kawan ya. Nah, dan di musim Lebaran kali ini, kampung ini masih terasa sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya kan kawan ya. Nah, kita bisa lihat ya di sekeliling area belakang rumahnya juga ini, kita bisa lihat ya hutan-hutan seperti ini dan juga pohon-pohon yang cukup tinggi sekali ya. Dan di sini juga ini uniknya ini ya kan kawan ya. Rumah-rumah di sini itu modelnya itu panggung seperti ini. Nah, supaya tidak terjadi banjir ataupun hewan-hewan liar ya yang berkeliaran di rumah warga di sini kan kawan ya. Dan ini kita bisa lihat ya suasananya pun masih sunyi, sepi, dan jauh dari pusat keramaian kota ini kan kawan ya. Posisi rumah-rumahnya itu seperti ini, masih jadul ya, masih alami ya kan kawan ya. Demel nganu Pak, konten pedesaan iki Pak. Jenengan mriki nggih Pak. Pak, kenalke Pak. Niki saking Bringin Pak niki Pak, nganu nggih demel konten suasana teng desa niki Pak. Delok-delok suasana teng kampung, kehidupane teng kampung. Nggih Pak, nggih Pak. Niku ternake jenengan nggih Pak. Ternake kambing jenengan Ternak. nggih. Nggih. Nganu semerep seketnya Bapak asal Pak. Nggih. Semerep ternak-ternak. Delok kambing Pak niki Pak. Nah, seperti inilah ya. Coba kita akan lihat kambingnya yang berada di rumah ini kan kawan ya. Nah, kambingnya itu dibikinkan rumah seperti ini kan kawan ya. Nah, dibikinkan rumah seperti ini ya. Nah, ini adalah rumah panggung yang dibikinkan supaya ini kotorannya bisa turun ke bawah ya kan kawan ya. Nah, dan di sana itu sudah hutan belantara dan juga pohon-pohon yang begitu lebat sekali ya. Karena di kampung ini dikelilingi aliran sungai Tuntang juga ini kan kawan ya. Nah, seperti inilah ya kan kawan ya. Kondisi di belakang rumah warga di area pedesaan terpencil terisolir kali ini ya kan. Nah, dan di kampung ini ya kan kawan ya, ternyata sering langganan banjir kan kawan ya. Nah, ini makanya dibikinkan rumah-rumah seperti ini. Nah, rumah panggung-panggung seperti ini supaya kalau musim penghujan itu airnya tidak masuk ke rumah ya kan kawan ya. Nah, ini kan kawan. Nah, seperti inilah kondisi di Desa Tonjong kali ini ya kan kawan ya. Desa yang menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba ya kan kawan. Nah, ini kan kawan ya. Rumah-rumahnya tuh dibikinkan rumah panggung seperti ini kan kawan ya. Dan di sini masih serasa zaman dulu kan kawan ya. Rumah-rumah klasik yang masih terbuat dari bahan kayu ini masih kita temui di area desa terpencil yang terisolir kali ini kan kawan ya. Nah, seperti inilah kondisi di area pedesaan kali ini ya kan kawan ya. Nah, dan di sekeliling area kampung ini ataupun desa ini kita bisa lihat ya. Nah, hutan-hutan seperti ini, hutan seperti ini kan kawan ya. Nah, tuh kan kawan ya. Nah, itu salah satu kandang yang terkena redaman banjir ini kan kawan ya. Suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian kota ya kan kawan ya. Dan di sini hanya ada 5 rumah saja yang berada di gerumbulan ataupun di area hutan jati seperti di depan kita ini adalah salah satu hutan-hutan yang begitu
lebat sekali di area desa terpencil yang tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini ya kawan-kawan ya. Wah, cukup luar biasa sekali. Suasana di kampung ini masih bernuansa zaman dulu, dan sayangnya lagi kampung ini sering menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba ya kawan-kawan ya. Nah, sekian dulu untuk explore di siang kali ini. Semoga menghibur sahabat-sahabatku semua. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan share ya. Dan apabila kawan-kawanku semua ada yang merantau bisa menonton video ini, semoga menjadi obat rindu kawan-kawanku semua dan para subscriber Dimas TV. Dan jangan lupa dukung terus dan tonton video ini sampai akhir ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.